Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nurfauzi Ardiansyah. Saya mahasiswa dari Politeknik TEDC Bandung, jurusan Informatika 2019B. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan simulasi atau latihan, yaitu tentang paket tracer yang berjudul Skills Integration Challenge. Langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini saya sudah membuka software Cisco Packet Tracer-nya. Dan di sini juga ada beberapa komponen, diantaranya yaitu PC Staff, PC Sales, PC IT, dan ada juga switch 1, switch 2, switch 3, ada juga R1 yaitu router, ada router sentral, ISP, dan web. Nah, di sini langsung saja ke permasalahannya. Nah, ini. Nah, itu inti dari itu adalah Anda harus membuat skema pengalamatan IPv4 baru yang akan mengakomodasi 4 subnet menggunakan jaringan 192.168.0.0/24. Kemudian Anda juga harus menyelesaikan pengaturan keamanan dasar dan konfigurasi antarmuka pada R1. Kemudian Anda akan mengkonfigurasi antarmuka SVI dan pengaturan keamanan dasar pada saklar switch 1, switch 2, dan switch 3. Nah, untuk intinya langsung saja ke pembahasan. Langsung saja ke instruksi, maksudnya ke instruksi, yaitu IPv4, alamat IPv4. Nah, di sini disebutkan bahwa gunakanlah 192.168.0.0/24 untuk membuat subnet yang memenuhi persyaratan host. Nah, di sini ada beberapa. Dan sebelumnya juga saya sudah membuat di Excel yang tidak ada di sini, seperti ini. Nah, seperti ini IP address untuk IPv4-nya belum ada. Saya sudah buat di Excel seperti ini. Nah, mungkin langsung saja kepada prakteknya langsung. Nah, di sini PC configuration, artinya mengkonfigurasi PC. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi IPv4 terlebih dahulu, yaitu alamatnya, subnet mask, dan default gateway-nya. Caranya, kita akan masuk ke staff, kemudian masuk ke IP configuration, kemudian kita akan mengisikan IPv4 address-nya itu adalah untuk bagian apa ini teh? Untuk bagian staff. Untuk bagian staff itu adalah yang ini, IP address-nya. Dan prefixnya 25 ya. Dan subnet max-nya itu untuk staff 128. Dan untuk default gateway-nya itu adalah untuk staff yang ini. Sudah, masuk lagi ke bagian PC sales, IP configuration. Kita masukkan untuk bagian sales yang ini. Masukkan. Kemudian subnet max-nya itu untuk bagian sales-nya itu 192. Kemudian untuk default gateway-nya itu adalah yang sales itu adalah yang ini. Kemudian masuk ke IP configuration. IP untuk IP itu adalah ini.
subnet max-nya itu adalah 224. Kemudian default gateway-nya adalah ini. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita juga akan memasukkan IPv6, yaitu untuk link local address-nya dan default gateway-nya. Caranya seperti tadi, masuk ke staff, kemudian IP configuration, masuk ke IPv6 address-nya itu adalah nah, IP address-nya itu kita bisa lihat dari sini. Untuk bagian staff. Nah, ini sampai sini. Dan prefix-nya itu 64 ya. Prefix-nya tadi 64. Kemudian default gateway-nya itu adalah yang ini. Nah, kemudian yang sales juga sama, IP configuration, masukkan lagi yang sales ini sampai sini. Kemudian masukkan prefix-nya itu 64 dan default gateway-nya itu sama. Kemudian IP configuration, lakukan hal yang sama. Untuk IP itu adalah segini, copy, dan prefix-nya itu 64. Kemudian ininya juga sama sih, ini default gateway-nya. Nah, setelah begini kita masukkan link lokal address-nya, lupa, ke staff lagi, IP configuration. Oke, ini ganti dengan link lokal untuk staff. Nah, ini copy, ganti. Nah, sama configuration. IP-nya juga push, ganti. Sudah. Nah, sudah seperti ini. Untuk konfigurasi PC sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu konfigurasi R1. Nah, di R1 ini kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama itu akan mengkonfigurasi alamat IPv4 yang telah ditetapkan. Mohon maaf, R1 maksudnya. Di R1 itu kita akan mengkonfigurasi nama perangkat sesuai dengan tabel pengalamatan yang ini nih. Caranya bagaimana? Kita masuk ke R1 terlebih dahulu. Enter. Kemudian kita akan mengetikkan enable, kemudian configure term. Setelah itu kita masukkan host name R1. Yap. Nah, close. Kemudian, nah di sini kita akan melakukan lakukan disable DNS lookup, yaitu menonaktifkan pencarian DNS. Bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke R1, kemudian ketikkan IP domain lookup. Nah, seperti ini.
Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kita masuk ke tahap selanjutnya yang ini, yaitu kita menetapkan atau tetapkan Cisco NPA55 ini sebagai sandi mode exe. Bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke bagian R1, kemudian kita enable secret Cisco NPA55. Nah, yang ini. Cisco NPA55, enter. Nah, setelah seperti ini, kita lihat lagi. Nah, kita akan masuk ke bagian ini, yaitu tetapkan Cisco NPA55 sebagai konsol password dan sebagai kata sandi konsol, dan aktifkan login. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Sebagai berikut. Masuk ke R1 lagi. Nah, kemudian kita akan melakukannya, yaitu line console 0. Nah, kemudian berikan password, yaitu yang tadi passwordnya. Nah, yang ini copy. Nah, seperti ini, dan enter, dan login seperti ini. Nah, setelah seperti itu, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu yang ini, yaitu kita akan mengharuskan minimal 10 karakter digunakan untuk semua kata sandi, yaitu diantaranya sebagai berikut. Masuk ke router 1, kemudian kita akan melakukan kita exit terlebih dahulu, exit. Nah, masuk ke configure term, kemudian kita ketikkan security password minimal length 10. Nah, setelah seperti ini, kita akan melihat lagi. Kemudian enkripsi all plain text password, yaitu mengenkripsi semua kata sandi teks biasa. Caranya sebagai berikut. Ke router 1, kemudian kita akan mengetikkan service password encryption, dan enter. Nah, setelah melakukan ini, kita akan meng-create a banner, yaitu membuat banner yang memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses yang tidak sah akan dilarang. Berarti akses yang tidak sah akan dilarang. Masuk lagi ke R1, terus bikin banner motd, kutip unauthorized access is strictly prohibited. Nah, seperti ini. Oh, ada yang salah pengetikan, mohon maaf. Banner seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan masuk ke configure dan enable Gigabyte interfaces, yaitu adalah untuk konfigurasikan dan aktifkan semua antarmuka gigabit Ethernet. Caranya sebagaimana? Caranya sebagai berikut. Masuk ke router, kemudian ketikkan interface gigabit Ethernet
net 0/0. Nah, 0/0 itu yang ini. IP address-nya untuk 0.0 tuh 0/0 itu yang ini. IP address-nya itu nah yang ini. Kopikan saja, masuk ke sini. Nah, setelah gitu 255 128 no shutdown. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigur IPv6 nya juga. Masuk lagi ke R1, kemudian ketikkan IPv6 address. IPv6 untuk ini itu adalah yang ini. Copy, kemudian paste, enter. IPv6 address dan link lokalnya itu adalah yang ini. Copy, paste, tulis link lokal. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masuk lagi ke IPv4 untuk bagian yang ini, bagian 0/1, yaitu masuk ke R1, kemudian exit terlebih dahulu. Nah, masuk lagi interface gigabit Ethernet untuk 0/1. Nah, IP address untuk yang ini, IP addressnya itu untuk yang 0/1 itu yang ini. Copy, 255 dan 192 seperti ini. Belum, mohon maaf. Nah, seperti ini. 255 192. Nah, seperti ini. Kemudian no shutdown. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang IPv6 nya kita masuk lagi ke R1, kita ketikkan IPv6 address untuk bagian 0/1. Nah, yang ini. Copy, paste, kemudian enter. Setelah itu IPv6 address, masukkan link lokalnya. Link lokalnya yang ini. Set. Nah, seperti ini. Tulis link lokal. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang yang bagian yang ini 0/2, kita langsung saja masuk ke R1, kemudian exit terlebih dahulu, kemudian masuk interface lagi, interface gigabit Ethernet untuk 0/2 dan IP addressnya yaitu adalah untuk 0/2 itu yang ini. Copy, kemudian paste, kemudian 255 dan 224. Enter, no
shutdown. Nah, setelah seperti ini kita akan lakukan IPv6 nya lagi, masuk ke R1 lagi, kemudian ketikkan IPv6 address untuk 0/2 yang ini, copy dan paste, setelah itu enter, kemudian tuliskan lagi IPv6 address untuk link lokalnya itu adalah yang ini, copy paste dan tulis link lokal seperti itu. Nah, setelah berhasil, nah kan pada nyambung. Nah, kemudian kita akan melakukan configure SSH on R1. Nah, yang ini mengkonfigurasi SSH pada R1. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengeset nama domainnya dulu, yaitu sccna-lab.com. Pertama kita akan masuk ke bagian R1 nya dulu, kemudian kita akan mengeset nama domainnya. Kita keluar dulu, exit, kemudian tuliskan IP domain name ccna-lab.com. Nah, kemudian setelah seperti ini kita akan step selanjutnya, yaitu buat kunci RSA, membuat kunci RSA yaitu 10-20 bit. Caranya sebagai berikut. Kita masuk ke R1, kemudian kita tuliskan crypto key generate RSA. Nah, kemudian masukkan 1024. Nah, setelah seperti ini berarti berhasil. Nah, selanjutnya apa? Nah, di sini kita akan masuk dulu ke sini, meng-create user admin 1. Caranya bagaimana? Kita langsung masuk ke R1, terus buat username tadi admin, paste, kemudian secret tanya berapa, 5, kemudian admin 1 PA 55 tadi. Nah, setelah seperti ini kita akan masuk lagi ke bagian configure the VTA yang ini, yaitu mengkonfigurasi konsol dan garis VTA untuk keluar setelah 5 menit tanpa ada pun aktivitas. Caranya bagaimana? Masuk ke router, kemudian kita masuk ke line VTA 015, kemudian transport input SSH. Mohon maaf, ada salah ketulisan. Di sini kurang S. Nah, kemudian login lokal. Nah, setelah seperti ini kita juga akan membuat username-nya kembali, yaitu yang seperti tadi. Kita exit dulu, exit, kemudian keyboard term, kemudian masukkan yang tadi admin 1 secret admin 1 PA 55. Nah, seperti ini.
ya. Nah, setelah seperti ini, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat kita akan melakukan konfigurasi ini melakukan ini mohon maaf, melakukan ini maksudnya melakukan configure the console activity, yaitu mengkonfigurasi konsol garis VTA untuk logout setelah 5 menit tanpa aktivitas apapun. Caranya masuk ke R1, kemudian masuk ke line console 0, kemudian kita akan masuk ke exit time out itu 50, mohon maaf, saya tanya dulu, kemudian 5 tanya, kemudian 0, kemudian exit. Setelah itu tuliskan line VTA 015, kemudian exit time out itu 50. Ya, ini. Nah, setelah seperti ini, block anyone for the 3 minutes, yaitu blokir siapapun selama 3 menit yang gagal masuk setelah 4 kali percobaan dalam waktu 2 menit. Nah, caranya sebagai berikut: masuk ke R1, kemudian exit terlebih dahulu. Setelah itu login, block 480 attempt TS 4 within 20. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu ini switch configuration, yaitu konfigurasi switch. Yang pertama kita akan melakukan ini, yaitu mengkonfigurasi nama perangkat sesuai dengan tabel pengalamatan. Yang pertama sebagai berikut. Nah, seperti ini kita akan masuk saja ke bagian switchnya, yaitu yang ini S1 terlebih dahulu, enable, kemudian config term. Setelah itu kita akan berikan host name-nya S1. Nah, close dulu. Udah S2 sama, enable, kemudian config term, kemudian host name-nya S2, close, sekarang S3, enable, kemudian config term, kemudian namakan hostname-nya itu hostname S3. Seperti ini. Nah, setelah seperti itu kita masuk ke yang ini, configure SVI, yaitu mengkonfigurasikan antarmuka SVI dengan alamat IPv4 dan subnet MAC sesuai skema pengalamatan Anda. Nah, caranya sebagai berikut. Kita akan masuk ke bagian SNS1 dulu, kemudian ketikan interface VLAN 1, kemudian ketikan IP address untuk VLAN 1 itu adalah yang ini, copy-in saja, itu, kemudian 255.255.255.128 seperti itu, kemudian no shutdown. Nah, kemudian exit, kemudian setelah itu IP default gateway untuk S1. Buat gateway-nya itu adalah yang ini. Nah, seperti ini.
Nah, langsung saja ke bagian S2 nya juga sama. Maaf. Nah, ini S2 nya sudah sama. Kita melakukan interface VLAN 1, kemudian IP addressnya untuk VLAN 1 untuk S2 itu adalah ini. Copyin saja. Nah, kemudian 192 seperti ini. Kemudian exit dan tuliskan IP default gateway untuk ini. Paste. Nah, seperti ini. Masuk lagi ke S3, kemudian sama interface VLAN 1, kemudian tuliskan IP address untuk S3 nya berapa. Ini pastikan ke sini, kemudian 254 untuk S3 24. Bentar. Kemudian IP default gateway nya itu adalah yang ini. Copy, paste. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu disable DNS lookup. Yang ini yaitu menonaktifkan pencarian DNS. Caranya sebagai berikut. Kita akan masuk ke S1. Kemudian kita tuliskan IP domain lookup. Bentar. Nah, S2 nya pun sama. Kita tuliskan no IP domain lookup. Seperti itu. Bentar. Close. S3 nya pun sama, no IP domain lookup. Enter. Kemudian selanjutnya itu kita akan melanjutkan ke sini. Tetapkan Cisco N555 ini sebagai apa? Sandi mode exe dengan hak istimewa. Yaitu sebagai berikut. Caranya kita akan masuk ke S1 terlebih dahulu, kemudian kita akan mengetikkan enable secret yang tadi Cisco apa tadi kan? Nah, ini Cisco N555. Ketikkan saja N555, kemudian enter. Nah, close. S2 nya pun sama seperti demikian. Enable secret paste. Nah, S3 nya pun sama. Enable secret paste. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti itu, kita akan melanjutkan seperti step berikutnya, yaitu tetapkan Cisco Confa55 ini sebagai kata sandi konsol dan aktifkan login. Caranya sebagai berikut. Kita copyin dulu ini, kemudian masuk lagi ke switch 1, kemudian ketikkan line console 0, ketikkan juga password yang tadi. Nah, Cisco Confa yang telah tadi dikopikan, kemudian login. Nah, seperti ini sudah.
S2 nya pun sama, kita akan masuk ke line console 0, kemudian password yang tadi con 455, kemudian login seperti ini. Kemudian S3 nya pun sama, line console 0, kemudian password yang tadi yang ini Cisco 455, enter, kemudian login. Nah, udah exit. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengkonfigur the console NVIDIA lines, yaitu mengkonfigurasi konsol dari garis VTA untuk keluar setelah 5 menit tidak ada aktivitas apapun. Berarti setelah 5 menit itu tidak ada aktivitas apapun. Mari ke sini, kita akan masuk ke S1 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan mengetikkan xc time out to 5 0, kemudian exit, kemudian line VTA, jangan lupa 015. Nah, kemudian kita masuk ini baru S1, berarti S2 juga sama. Kita lakukan xc time out 50, enter, kemudian exit. Setelah itu line VTA 015, kemudian yang ini lagi. Nah, udah. S3 nya pun sama sebagai berikut, xc timeout 550, kemudian exit. Setelah itu line VTA 015, setelah itu ini. Nah, setelah itu kita yang akhir, yang ini yaitu mengenkripsi semua sandi teks biasa. Caranya sebagai berikut, masuk saja ke S1, kemudian kita exit, kemudian ketikkan service password encryption. Ini pun sama, exit, kemudian service password encryption. Nah, seperti ini. Ini pun sama, exit, service password and encryption. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba yang ini. Kita masuk saja ke bagian staff, kemudian web browser. Tadi itu www.cisco.pka seperti ini. Hasilnya tunggu sebentar. Nah, ini tandanya berhasil. Masuk lagi ke stop. Ini kemudian ganti
Berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian sales, browser. Nah, udah aman. Nah, udah aman. Sekali lagi, udah ke browser, aman. Setelah itu kita akan mencoba ping ke staff menggunakan command prompt, ping dengan IP address milik sales yaitu 192.168.0.131. Nah, artinya berhasil dan sukses. Kemudian kita coba lagi untuk ping dan alamat IP-nya, yaitu untuk IP 92.168.0.195. Nah, berhasil juga. Artinya sukses. Cukup sekian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.